Ibu semangat. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umi belum. Hari ini demi acara ini rela untuk meninggalkan keluarganya. Ada anak-anak kita yang hidup bersama kita karena memang mereka tampil, tapi ada ibu-ibu yang rela meninggalkan anaknya, suaminya di rumah ya. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas semua. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Semangat juga. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara seminar hari ini berjalan dengan lancar. Allahu Akbar. Pengantin pagi hari ini kita akan menampilkan penampilan dari Ananda Laras, Ananda Ara, Ananda Gina, dan Ananda Alea yang akan membawakan senam intifada pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara seminar parenting hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar di Hotel Sari Kuring Cilegon. Saya Nia dan saya Laras. Ayat suci Al-Quran oleh Ananda Zahra Alia Nabila dan tilawah oleh Ananda Aldebaran Reza Erlangga. Pada Ananda kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Luqman ayat 12 sampai 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu
bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan ke anak-anak kita tentang pentingnya akidah, gitu. Tadi dalam salah satu penggalan ayatnya, ya budaya la billah, gitu. Itu kan istilahnya kewajiban kita sebagai orang tua menyampaikan, ya anak-anak kami, gitu, janganlah Anda mensekutukan Allah, gitu. Nah sekarang padahal di usia TK biasanya kan yang namanya tulisan Latin itu kan belum wajib diajarkan. Jadi anak-anak kita telah berhasil, gitu, istilahnya membaca dari sari tilawah tersebut, gitu. Ini merupakan satu keberhasilan yang telah dilakukan oleh Dewan Guru, gitu. Saya selaku pribadi sebagai ketua yayasan sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas bimbingan ibu-ibu, para Dewan Guru terhadap anak-anak didik kita, gitu ya. Wabil khusus kepada panitia yang menyelenggarakan seminar pada pagi ini, mudah-mudahan Allah menggantikan semua jerih payah dari ibu-ibu, gitu, terutama juga para undangan.
sebagai nilai amal ibadah kita yang kita insya Allah nanti akan mempersembahkan di hadapan Allah SWT. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan di acara kita pagi ini yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Jabir sebagai Ketua Yayasan Istiqomah, mau berikan kesehatan untuk beliau terus bisa membimbing yayasan kita insyaallah, yang telah juga membantu jalan acara dan memberikan pahala yang berlipat atas penceritaannya buat ibu-ibu pemilik sekolah yang telah menghadirkan acara ini. Alhamdulillah dan memberikan kekuatan pahala yang berlimpah atas amal ibadah yang dilakukan di hari ini. Persiapannya lebih dari sebulan dari itu ya. Itu aja sponsor terbanyak juga sponsornya gitu banyak. Ini proses luar biasa. Bagaimana kemudian peran orang tua dalam memang kalau kayak tadi yang dibilang masa kecil yang menyenangkan. Jadi obsesinya bukan karena YouTube atau film-film barat itu tadi, tapi bagaimana mengarahkan, menanamkan budi pekerti, menanamkan pengetahuan, menanamkan kebiasaan baik di lingkungan. Kalau kita lihat barusan nih, mereka coba mengingat gerakan-gerakan. Ada berapa menit kira-kira? Ada lebih dari 10 menit. Mencoba menghafal gerakan ke kanan ke kiri, kepala goyang segala macam. Itu coba menghafalkan gerakan. Ada paksaan, ada komplain karena nggak ada komplain. Karena semua dibawa dalam hal menyenangkan. Tadi coba yang kemudian ada yang menghafal Asmaul Husna. Kita aja belum menghafal betul begini bulannya. Tapi juga kemudian kita lihat bagaimana mereka mencoba menghafalkan itu dengan menyenangkan tadi. Gitu ya. Alhamdulillah mereka kemudian bisa menghafalnya. Dan juga kemudian nanti sebelum mereka menghadapi masa-masa perubahan zaman yang cukup berat untuk bisa menanamkan kebiasaan baik, mengarah kita kepada nilai yang berbeda. Itu saja. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Ananda Navara, Kalila, Gavina, Gita, dan Ananda Kisya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita yang masya Allah luar biasa sekali, kami cantik. Senyum itu ya. Untuk pengambilan door prize bisa diambil di meja pendaftaran di akhir sesi acara. 0062 ya Bu. Oke, lanjut. Bunda, boleh minta tolong kirimkan bajunya? Kepada Bunda Kurnia. Selamat menikmati ya ayah dan bunda. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada adalah keluarga. Bentuk DNA kita yang seperti ini, yang fitrah ilahiyah, ketika dibentangkan ternyata bertuliskan kaligrafi Al-Quran. Badan kita itu tulisan kaligrafi Al-Quran, semuanya adalah bertulisan Al-Quran. Tetapi dosa manusia, melakukan kemaksiatan, kebodohan, amarah, benci, dendam, itu membuat ada flek-flek hitam menutupi selimut DNA kita. Di mana baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap anak manusia berbuat dosa, maka Allah meletakkan satu nukmah di dalam dadanya, dalam hatinya, warna hitam, lalu terus bertambah hingga akhirnya menjadi menghitam seluruh kalbunya. Betapa berbahaya. Demikian juga dengan kita introspeksi sekarang. Kalau hari ini Bapak dan Ibu masih punya masalah dengan masa lalu, belum memaafkan dan belum dimaafkan, itu seringkali mengganggu. Maka segeralah minta maaf kepada orang tua kita. Energi flow your mind, energi mengikuti apa yang kita pikirkan. Baik ya, disimpan. Klik berikutnya, apa yang dimaksud dengan kenangan, Bu? Bad memorable childhood. Masa kecil penuh ancaman, tekanan, ketakutan, kebohongan, kebencian, penghinaan, kesempitan, pukulan, kemiskinan, keluh kesah, amarah, dan dendam. Itu disebut kategori bad memorable. Ibu dan ayah yang sering menanamkan
kebohongan, ketakutan, benci, dendam, kalau ngomel sama anak dengan segala amal dan kebencian, menyebut-nyebut kebencian bersama orang lain, sesungguhnya yang kita sedang tambatkan adalah bad memorable. Saya ambil ilustrasinya. Di dalam sebuah keluarga, suatu hari ada seorang ibu yang telah menjadi janda, punya anak kecil, berusia sekitar 7 tahun. Hari itu mereka tidak punya makanan. Sang ibu berkata pada putranya, "Nak, pergilah engkau ke rumah bibimu. Bibinya hidupnya berkecukupan dan kaya raya. Bilang sama bibi, pinjam uang 50.000 buat beli beras." Si anak kecil berusia 7 tahun yang tak mengerti apa-apa ini dengan riang dan gembira mengatakan, "Iya mak, iya mak, saya nanti pergi ke sana mak." Lalu dia sampailah di rumah tantenya. "Assalamualaikum, assalamualaikum." Dengan gembira dibuka pintunya oleh sang bibi. Lalu sang bibi melotot kepadanya, "Ngapain lo?" Tiba-tiba sang anak yang tadinya ceria itu terkejut. Kata mama minjem duit 50.000 buat beli beras. Apa? Minjem duit yang kemarin aja belum dibayar? Dasar lo ya orang susah, nyusahin mulu, bayar utang aja belum, udah utang lagi, mau jadi apa lu pada? Makanya kerja keras. Itu si anak kecil itu tiba-tiba shock. Yang tadinya dia gembira meningkat, mendapatkan perlakuan buruk dari sang bibi. Dia pulang kabur sejauh-jauhnya. Lalu dalam hatinya mengatakan, "Asyik, suatu hari nanti kalau gue jadi orang kaya, gue gak bakal tolong lo. Hidup lo susah gak bakal gue tolong. Gue tunjukin gue bisa jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari lo sekarang." Si anak kecil usia 7 tahun itu menyimpan dendam dan benci atas kebencian sikap dari orang lain. Bahaya dari bad memorable adalah membuat hidup menjadi terasa sangat berat. Dia mengejar mimpi-mimpi kebangkitan dari kemiskinan itu harus bangkit dengan sangat berat sekali. Lalu kemudian penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya rapuh dan sulit untuk bisa tegak berdiri. Negatif thinking dan akhirnya selalu bertemu dengan hal-hal yang memusuhi dan dimusuhi. Saya mau bicara di bagian akhir ini. Kalaulah orang itu berubah menjadi orang kaya raya, si anak kecil tadi, maka uang yang ada di tangannya itu seakan-akan ikut memusuhinya. Jadi uang itu langsung menjauh, gak pernah bisa bertahan lama. Itu mengendalikannya luar biasa. Banyak anak saya, tas saya sangat banyak sekali. Jadi asal diajak ke toko tas, gak saya beli. Ada aja yang saya beli. Lalu pulang bawa tas lain, gitu, selalu bawa tas baru lagi. Kata Abi, dari mana? Dari toko tas. Gitu. Ya, berarti tas itu seakan-akan memusuhi saya. Karena dia jadi menjadi pengendali dalam hidup saya. Nggak berharga. Duit itu habis buat beli tas doang. Itu kayak begitu. Perhatikan ya hidup kita di masa silam. Jadi kalau punya anak-anak yang sering dimarahin, sering disakiti, sering melakukan buruk, maka dia mungkin tumbuh menjadi baik secara kasat mata, tapi aslinya dia tidak baik. Paham sampai sini? Ini bad memo. Pulang ke anak. Kalau ibu dan bapak masih punya energi benci dengan masa lalu, itu anak pasti ke bawah. Jadi kita akan delete nama-nama orang-orang yang pernah kita benci, tulis. Setelah itu kita akan hapus. Cara hapusnya nanti ada lafal cara menghapusnya. Lalu kita coret-coret nama itu. Bisa dipahami? Ada yang sekarang sudah siap untuk menghapus data masa lalu? Mau menghapus? Oke. Sekarang boleh ambil, kalau nggak ambil tulisan boleh diingat deh. Kira-kira siapa sih nama orang yang pengen dihapus namanya? Maksudnya cerita masa lalu. Lalu kita akan mulai tarik nafas ya. Tarik nafas. Pelan sampai ke perut. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Tenang ke perut. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Tenang. Hembuskan lewat mulut. Itu berulang-ulang. Hapus, sini boleh lakukan itu berulang-ulang sampai
nampak dalam pikiran kita. Nanti kalau ditulis di kertas itu ada namanya tuh, coret-coret sampai bersih gitu ya, sampai nggak kelihatan lagi namanya. Itu nanti akan hilang dari DNA tubuh kita nama orang itu. Apakah orang itu masih ada? Ada, tapi itu sudah biasa aja. Ciri kita berhasil menghapus masa lalu adalah kita tidak lagi menangis ketika bercerita tentang cerita masa lalu itu. Ciri kita berhasil menghapus masa lalu adalah kita berhasil mengucapkan terima kasih pada orang yang melukai kita. Ciri kita berhasil menghapus masa lalu adalah ketika kita berhasil bersyukur, alhamdulillah, bahwa Allah telah menghadirkan masa lalu yang pahit untukku di masa silam. Nikmati sambil tarik nafas, pelan, hembuskan. Ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya yang bernama, sebutkan namanya bin atau binti, kuliah binti memohon kepadamu untuk mengambil data dari ingatanku agar mencoba. Mungkin ayah di masa silam tak pernah diasuh dengan baik oleh kakek dan nenek, atau mungkin ayah pernah diperlakukan buruk oleh orang lain, sehingga ayah tak belajar bagaimana cara mengasuh kami dengan baik. Kalaulah ibu terlalu kasar kepada kami maafkan, karena mungkin ibu dulu tidak belajar tentang itu. Tapi terlalu banyak sisi baik ibu dan ayah dalam segala keterbatasan yang mereka miliki. Allah, izinkan kami mengambil data masa lalu kami yang penuh dengan kebahagiaan ketika bermain di masa kecil tanpa rasa takut, ketika tertawa dengan teman-teman dan berkelakar dengan segala kebebasannya, ketika bisa menatap matahari dan kami merasa alam hanya milik kami. Allah, inilah kebahagiaan yang mungkin pernah kau simpan dalam memori kami. Sungguh kami bersyukur hari ini kami merasakan kebahagiaan yang telah kau berikan untuk kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Hembuskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya alami, saya sedih, tidak punya uang banyak saat itu. Saya tidak punya rumah sendiri, kecuali numpang sana sini. Saya marah dengan keadaan saya, dan energi marah itu ditangkap di tubuh anak laki saya, sehingga anak saya menangis menjerit-jerit. Tapi yang saya lakukan adalah diam. Hingga akhirnya anak pertama saya bertumbuh menjadi anak yang tidak bisa bicara. Abang boleh beli itu. Saya yang memutuskan sambungan otaknya bicara dengan satu hentakan kata diam. Beruntung anak ini tidak diam semua otaknya. Dia jadi bintang kelas di SD, bintang kelas di SMP, bintang kelas di Gontor. Dia keterima di Gontor Putra 1. Dia masuk kelas B, kumpulan anak paling cerdas. Dan dia lulus dengan predikat buntas menjadi laki cerdas dari 1.500 santri di Gontor. Dan dia sekarang dapat beasiswa dari Universitas Islam di Madinah. Anak yang pernah saya marahi ini bercerita di pulang dari kelulusan sekolahnya di Gontor. Oh Umi, abang pernah ceramah. Semua isi kepala abang ceritain. Umi mau tahu, tidak ada seorang pun yang dengar ceramah abang Umi. Umi minta maaf. Umi yang bikin abang tadi dengar teman-teman. Enggak Mi, abang senang. Abang udah keluarin isi kepala abang Mi. Maka saya sekolahkan anak saya di sekolah public speaking. Diam-diam suaranya indah ketika menyanyi. Suatu hari dia bilang, Umi, kapan ajak abang menyanyi di dakwah Umi? Emang abang bisa nyanyi? Bisa. Dia menyanyi suaranya indah. Sejak saat itu dia selalu menemani saya berdakwah 2 tahun ini ke seluruh Indonesia. Saya sekolahkan dia di sekolah public speaking.
Dan sebentar lagi anak ini akan memakaikan saya jubah kebesaran seorang ulama dari Madinah. Amin ya Allah. Saya mencoba menutupi keburukan masa silam yang saya lakukan pada anak-anak saya dengan merebutnya dengan sekitar cinta bersama Rasulullah SAW. Dan ternyata semua itu bisa mengembalikan harapan. Setidak-tidaknya hari ini saya tidak terlalu merasa terpuruk dengan masa silam. Dan anak yang menyandang tadi adalah anak lelaki pertama saya yang akan berangkat ke Madinah. Dan sebentar lagi abang akan menutup acara ini dengan sebuah lagu. Padamu ku bersujud. Jadilah orang tua yang selalu ridho dan ikhlas di setiap keadaan. Kalau sedang kesal sama anak, jangan selalu amarah dan benci. Tapi bila mama ikhlas mama itu, semoga Allah menuntunmu pada jalan keriduan. Sok mau nangis, nangislah terus nak sayang. Mama ikhlas mama ridho, kakak kamu belajar sekarang. Tapi mudah-mudahan Allah tuntun kakak jadi pembelajar yang hebat di masa depan. Kakak gak mau makan, gak apa-apa mama ikhlas mama ridho gak mau makan. Si penting Allah ridho dan kamu jadi orang sehat di masa depan. Setiap apapun bilang aku ikhlas aku ridho, maka ini semua terjadi. Tarik nafas, pelan hembuskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan inilah sebuah lagu terakhir, Padamu ku bersujud. Jika hati masih gelisah, bersujudlah kepada Allah. Sekolah juga kalau bisa bikin acara ekstrakurikulernya adalah mengundang ahli smartphone. Terutama ahli smartphone yang kita minta itemnya mengajarkan keterampilan menghasilkan karya besar. Misalkan fotografi, memanfaatkan media handphone untuk fotografi yang bagus gitu ya. Nanti anak kita belajar itu. Kemudian belajar sinematografi, bikin film dengan manfaat pakai handphone. Atau yang ketiga bisa minta anak belajar desain grafis melalui media handphone. Bahkan dengan handphone anak kita bisa bikin games. Jadi ketika kita panggil gurunya, maka anak tidak akan tersesat. Itu biasanya karena ada guru, anak akan bertanya. Ya, anak akan bertanya kepada gurunya. Aku senangnya main game ini, boleh apa enggak? Nah guru pasti akan mengatakan, kakak saranin kamu nggak main game yang ini berbahaya. Game yang agak aman ini, tapi waktunya juga jangan lama-lama. Sabab ada guru yang ngajarin handphone, maka membuat anak dia punya warning gitu Bu. Jadi nanti berjam-jamnya dia menghabiskan handphonenya bukan lagi buat main game online, tapi menghasilkan karya. Tadi bisa fotografi, bisa film, dan itu sekarang sedang saya lakukan untuk anak saya kedua. Kata Pak Nabi Makarim, nanti di masa depan ijazah nggak ditanya. Yang ditanya, kamu bisa nggak bikin ini, bikin itu? Kamu bisa nggak bikin ini, bikin itu? Berarti karya yang akan ditanya. Maka terbagilah anak kita menjadi 3 kategori. Ada anak yang berbakat belajar. Dari kecil belajar. Gak disuruh belajar. Ini anak saya yang pertama ini, abang ini semuanya belajar. Dari tadi nih bang, abis ini kita mampir ke Anyer ya, kata abinya. Duh abang besok ujian. Karena bisa masih libur hari Minggu. Tapi otaknya nyampe di hari Senin. Ya kenapa gelisah gitu, gelisah. Aduh gak bisa abang mau belajar. Otaknya dari kecil sampai sekarang emang demen belajar. Dan akhirnya anak seperti ini disebut anak akademisi. Maka dia harus di sekolah yang berjenjang begitu. Sampai jadi doktoral, sampai jadi profesor. Cocok nih kalau abang sampai ke Madinah, cocok. Tempat orang yang senang belajar. Anak saya yang kedua nggak bisa. Disuruh kuliah, lama deh. Bosan nih belajar gitu-gitu doang tuh begitu. Nggak senang belajar. Maka buat anak nggak senang belajar ini, tapi dia senang menghasilkan karya. Maka disebutnya anak seperti ini mengambil jalur sertifikasi. Makanya anak saya kedua nggak saya kuliah. Tapi yang penting dia punya sertifikat banget. Bagaimana cara untuk supaya kita tidak perlu membangkitkan memorable yang buruknya? Maka mulai hari ini kita sering minta maaf. Jadi ini sering disampaikan oleh para pembicara lain. Gunakan berapa kata ya? 4 ya. 4 kata ajaib dalam kehidupan. Seperti pertama, maafkan aku. Ya, maafkan aku kalau dulu aku pernah menyakitimu. Terus tolong bersedia menerima aku menjadi ibu apa adanya. Terima kasih
Engkau telah hidup bersamaku bertahun-tahun dan kau menerima aku sebagai ibumu. Terakhir, apa sih kalimat berikutnya? Alhamdulillah kalau tidak salah ya. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa kalimat yang disebut kalimat ajaib yang bisa kita pakai untuk bicara kepada anak-anak kita. Jadi saya sering banget minta maaf sama anak, gak bosan untuk minta maaf. Dan puncak terbaiknya adalah laksanakan sholat tobat Ibu. Di siaran itu saya ajarkan kemarin, kalau kita sudah punya anak sangat bermasalah, bahkan sulit dikendalikan, obatnya gampang, sholat tobat. Sholat tobat. Kenapa? Karena berarti jejaring dosa kita sudah turun sampai ke jejaring DNA anak-anak kita. Kalau kita tobat, jejaring itu akan putus dengan sendirinya, lepas dengan sendirinya. Saya belajar dari siapa? Teh Nini. Sampai kemarin ada tulisannya tuh di orang nulis tentang Teh Nini dalam ceramahnya. Kalimat beliau adalah, kalau anak punya perilaku yang buruk dan menyimpang, orang yang pertama ditanya adalah ayah dan ibunya. Sholat tobat, termasuk dirinya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk anak-anak di sekolah. Menceritakan sirah tentang Rasulullah. Salam buat Bu Andi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0189 005 0056 0036 0186. Sudah Bun, sudah lebih dari 10. Berikan Pesan dan kesan Ibu. Pesan dan kesan datang ke sini. Acaranya bagus. Alhamdulillah. Materinya oke. Materinya oke. Isinya juga oke. Kemudian acaranya tadi berlangsungnya ya walaupun banyak suara-suara ya. Jadi di belakang. Karena saya duduk paling depan jadi ya konsentrasi aja. Terima kasih. Sudah datang. Pesan acaranya motivasi bagus. Terus sempat nangis. Oh iya, sempat nangis tadi. Apa ya? Bayangin aja sih. Suka marah-marah juga, jadi sekarang udah sadar ya. Mudah-mudahan di rumah bisa diaplikasikan ya. Bermanfaat. Terima kasih. Ikut seminar ini. Alhamdulillah tambah-tambah ilmu buat didik anak-anak. Karena kebetulan anak saya banyak, ada 3, jadi ilmunya benar-benar bermanfaat supaya saya bisa kasih kesan terbaik untuk masa kecil anak saya. Udah pernah ikut belum? Udah sering. Acaranya Bunda ini sudah sering dan tidak pernah bosan karena ilmunya selalu update dan mudah dipahami untuk diaplikasikan ke anak-anak. Jadi suka datang ke seminar. Iya. Terima kasih. Sama udah.